Pada akhir abad 21, bumi dilanda penyakit, polusi, dan kelebihan populasi. Orang-orang terkaya di bumi membangun stasiun luar angkasa bernama Elysium guna melanjutkan hidup di sana dengan damai. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul Elysium 2013. Pada saat itu bumi hanya dihuni oleh orang miskin, seperti bocah yatim piatu bernama Max yang tinggal di sebuah panti asuhan bersama sahabatnya yang bernama Frey. Saat membaca sebuah buku tentang Elysium, Frey memberitahu bahwa siapapun yang tinggal di sana tidak akan pernah sakit. Mendengar itu, Max berjanji kepada Frey bahwa suatu hari nanti dia akan membawa mereka ke sana. Bahkan demi bisa membeli tiket ke Elysium, Max melakukan pencurian. Sehingga biarawati yang bertanggung jawab di panti asuhan sering menegur dan memintanya untuk berhenti. Pada tahun 2154 di Los Angeles, Max kecil telah tumbuh menjadi Max dewasa. Saat akan berangkat bekerja, mendadak dua polisi robot menghentikan dan memeriksa tas Max hanya karena riwayat kriminalnya. Jadi Max adalah mantan pencuri yang bebas bersyarat, sehingga harus melapor secara rutin. Akibat Max melawan, maka tanpa diduga, setelah menghajar Max dan tidak menemukan apa-apa di tasnya, kedua polisi robot ini meninggalkannya begitu saja. Max lantas pergi ke rumah sakit untuk mengobati lengannya yang retak. Di sana dia sempat terkejut ketika mengetahui sang perawat adalah Frey. Sayang jumlah pasien yang terlalu banyak menyebabkan kedua sahabat yang sudah puluhan tahun berpisah ini tidak sempat mengobrol. Max selanjutnya berangkat ke tempatnya bekerja. Melihat Max yang datang terlambat, sang manajer mencoba untuk memecatnya. Namun Max menjelaskan bahwa dia mengalami kecelakaan sehingga tetap dapat mempertahankan pekerjaannya. Jadi Max bekerja di perusahaan yang dulu membuat Elysium dan sekarang membuat robot-robot otomatis. Pemimpin perusahaan adalah seorang miliarder bernama Carlyle. Di tempat lain, sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh seorang pria bernama Spider tengah memberikan identitas palsu kepada warga miskin yang mengalami sakit. Mereka kemudian dimasukkan ke angkutan ilegal yang akan membawa mereka ke Elysium guna mendapat perawatan medis. Pada waktu yang sama di stasiun Elysium yang tampak tenang dan asri, seorang menteri pertahanan bernama Delacourt menerima pesan yang memperingatkannya perihal 3 pesawat tanpa dokumen yang mendekati Elysium. Mendengar itu, Delacourt bergegas kembali ke kantornya untuk mengambil tindakan. Pesawat itu pun diberi peringatan untuk kembali ke bumi. Namun dikarenakan peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Delacourt memberi perintah untuk mengaktifkan Kruger, yaitu seorang agen yang berada di bumi. Hal ini sebenarnya melanggar hukum dengan alasan Elysium tidak diizinkan untuk menggunakan aset di bumi. Tapi Delacourt tidak peduli. Alhasil dengan perintah yang diterima, maka agen bernama Kruger ini mempersiapkan senjata dan melepaskan tembakan sehingga ledakan pun tak dapat dihindari. Meski 2 pesawat hancur berantakan, namun pesawat ketiga berhasil menghindari rudal dan mendarat dengan selamat di Elysium. Para penumpang segera berhamburan keluar, tetapi Delacourt segera mengirimkan pasukan robot untuk menangkap mereka. Tampak seorang wanita berhasil membobol sebuah rumah dan bergegas menempatkan putrinya yang sakit di pot khusus yang dapat menyembuhkan penyakit apapun, di mana dalam sekejap gadis itu menjadi sehat. Malang sejumlah polisi robot muncul dan langsung menangkap mereka. Para warga bumi itu dikumpulkan dan dideportasi kembali ke bumi. Pada waktu yang sama, dalam perjalanan pulang, Max bertemu temannya yang bernama Julio. Di sini Julio mengajak Max untuk kembali mencuri mobil. Namun Max menolak karena tidak ingin masuk ke penjara lagi. Keesokan hari saat bekerja, Max mendapati pintu yang macet. Rupanya terdapat sebuah benda yang menghalangi pintu tersebut. Untuk itu sang manajer memerintahkan Max masuk guna memindahkan benda tersebut. Lantaran tidak ingin dipecat, akhirnya dengan berat hati Max mematuhi perintahnya. Begitu benda tersebut digeser, bersamaan dengan itu pula pintu tertutup rapat dan mesin kembali bekerja, sehingga menyebabkan Max menggeliat terkena radiasi. Melihat itu, rekan-rekan lain mencoba membuka pintu dengan paksa, tapi dicegah oleh sang manajer
yang langsung menghentikan semua mesin di pabrik. Sebuah robot kemudian dikirim untuk mengeluarkan Max, lalu membawanya ke ruang medis perusahaan. Begitu siuman, robot berkata bahwa Max telah terpapar radiasi dengan dosis mematikan, sehingga dalam 5 hari ke depan dia akan mati. Sementara itu Carlyle menemui manajer. Parahnya, kendati mengetahui kondisi Max, Carlyle tetap memerintahkan manajer untuk memecatnya dan melanjutkan produksi. Di Elysium, Presiden bernama Patel meminta klarifikasi dari Delacourt atas tindakan penembakan 2 pesawat yang membunuh 46 warga, terlebih menggunakan agen Kruger yang dilarang. Tapi Delacourt menjelaskan bahwa dia akan melakukan segala cara untuk melindungi rumah dan keluarga mereka. Mendengarnya Patel memperingatkan, jika hal itu terjadi lagi, maka dia akan diberhentikan. Kembali ke bumi, Julio yang melihat Max terjatuh segera membantunya untuk masuk ke rumah. Max kemudian mengisahkan hal yang dia alami kepada Julio. Mengetahui pot di Elysium dapat menyembuhkannya, maka Max meminta Julio untuk mengantarkannya menemui Spider. Di rumah sakit, seorang dokter meminta Frey untuk membawa anaknya yang bernama Matilda pulang. Mengetahui jadwalnya yang sangat padat, tentu saja Frey menolak dengan alasan tidak ada yang merawat anaknya di rumah. Tapi sang dokter berkata mereka tidak akan dapat menyembuhkannya kecuali dibawa ke Elysium. Selang beberapa waktu Max dan Julio sampai di markas Spider. Max lantas mengungkapkan keinginannya untuk mendapat identitas palsu dan sebuah tiket ke Elysium. Dikarenakan tidak memiliki uang, Max bersedia untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Spider. Sayang Spider tetap menolak. Mendengar itu secara mengejutkan, sembari mengancam Spider, Max memberitahu tentang kondisinya, sehingga bila ia tertembak di tempat itu, maka mereka akan terpapar radiasi dari tubuhnya. Oleh karenanya Spider bersedia memenuhi permintaan Max dengan syarat harus menyelesaikan sebuah misi berbahaya. Spider kemudian menunjukkan sebuah alat yang ia ciptakan. Dengan alat ini Max dapat mengakses informasi organik dari otak seseorang dan mentransfernya ke otaknya sendiri. Untuk melakukan itu Max harus menemukan seorang miliarder dan mendapatkan semua data akses mereka, sehingga Spider bisa mengosongkan rekening bank mereka. Akibat Max yang terlalu lemah, maka Spider menawarkan sebuah baju pelindung yang akan membuatnya sekuat robot. Hanya saja baju pelindung itu harus ditanamkan ke sistem saraf Max. Melihat ini, Max meminta agar Julio juga diberikan sebuah tiket dan target mereka adalah Carlyle. Beralih ke Elysium, Carlyle menemui Delacourt untuk memperbaharui kontrak kerjasama mereka. Mengetahui Carlyle adalah orang yang membangun Elysium, maka Delacourt bertanya apakah Carlyle dapat mengambil alih server dan memberikan kedudukan pada presiden yang baru, yaitu dirinya. Bila ini berhasil dilakukan, Carlyle akan mendapat kontrak kerjasama selama 200 tahun di bumi. Max diberikan identitas palsu yang membuatnya seolah terlahir di Elysium. Selanjutnya, prosedur untuk menggabungkan pakaian pelindung ke sistem sarafnya pun dilakukan. Keesokan hari, Max siuman dengan kondisi menjadi setengah robot dan merupakan manusia terkuat di bumi. Sementara itu, Carlyle menyusun ulang server Elysium sesuai perintah Delacourt dan mentransfer informasi tersebut ke otaknya dengan memasang mekanisme pertahanan yang akan membunuh siapa saja yang mencoba mengakses otaknya. Setelah selesai, komputer tersebut ia hancurkan. Carlyle kemudian bersiap untuk berangkat menuju ke Elysium dengan dikawal oleh 2 buah robot. Begitu pesawat lepas landas tanpa diduga. Setelah menembakkan sebuah bahan peledak, Max segera mengaktifkan peledak tersebut, sehingga menyebabkan pesawat itu kehilangan tenaga dan jatuh menghantam daratan. Mengetahui hal ini, Delacourt kembali mengirimkan Kruger dan pesawat militer untuk menyelamatkan Carlyle. Di waktu yang sama, Max dan kelompoknya mendekati pesawat, namun dihadang oleh robot pengawal. Akibatnya pertempuran pun terjadi.
Cukup lama bertarung, Max akhirnya berhasil memusnahkan kedua robot berkat kekuatan dari pakaian pelindungnya. Tapi pertempuran ini menyebabkan Carlyle tertembak. Beruntung Data berada pada alat yang terpasang di belakang telinga Carlyle, sehingga mereka segera mencabut dan memasangnya ke batok Max. Malang Data yang telah berhasil diunduh ini kacau. Sialnya lagi, pesawat militer juga muncul sehingga mereka memutuskan kabur. Dari situ kekacauan tak dapat dihindari. Setelah berhasil menghabisi sebagian besar anggota kelompok Max, Kruger turun dari pesawat dan berniat menghabisi Max. Tapi dengan cepat dihentikan oleh Julio. Sayang, tindakan Julio justru menyebabkan nyawanya melayang di tangan Kruger. Melihat itu, maka dengan emosi Max memberondongnya. Namun Kruger terlebih dahulu memasang perisai. Setelah sejenak meratapi kematian Julio, Max yang terluka terpaksa harus melarikan diri. Mengetahui Carlyle tewas akibat kehabisan darah, sedangkan Max melarikan diri, maka Delacote memerintahkan Kruger untuk mengejar Max. Kruger kemudian memeriksa lokasi jatuhnya pesawat dan menemukan bahwa Carlyle memiliki program boot ulang sistem Elysium. Tapi sekarang data tersebut ada pada Max. Oleh karenanya mereka mengirim sebuah drone untuk melakukan pencarian. Sementara di Elysium, Delacote mengeluarkan perintah larangan terbang di Los Angeles untuk mencegah Max kabur dari kota. Ketika perintah itu diberlakukan, Spider menemukan semua sinyal di kota macet. Malam hari, saat Frey keluar mengambil mobil, tanpa sengaja ia bertemu dengan Max. Melihat luka yang Max derita, maka Frey berniat untuk membawanya ke dalam rumah sakit. Tapi Max memberitahu kalau pihak Elysium tengah mencarinya, dan jika dia terlihat maka mereka akan menghabisinya. Keesokan pagi, Max bangun di rumah Frey dengan luka yang sudah diobati. Max lantas menceritakan semua yang dialaminya sampai menjadi manusia robot seperti ini. Bersamaan dengan itu Matilda muncul. Frey menjelaskan bahwa putrinya sedang berada di tahap akhir leukemia, sehingga waktunya tidak akan lama lagi. Frey meminta bantuan Max untuk membawa Matilda ke Elysium dengan tato identitas yang ia miliki. Namun Max menjelaskan identitas itu dikhususkan untuk masing-masing orang, jadi tidak akan berfungsi untuk orang yang berbeda. Di sisi lain, Max yang menyadari Frey telah memiliki anak memutuskan pergi demi keselamatan mereka. Begitu Max meninggalkan gedung, ternyata sebuah drone berhasil mendeteksi keberadaannya. Awalnya Max mencoba menghindar, namun akhirnya dia melempar sebuah benda untuk menjatuhkan drone tersebut. Sayang, insiden ini diketahui oleh Kruger yang langsung terbang ke lokasi. Selang beberapa saat di rumah Frey, tiba-tiba Kruger dan anak buahnya yang mendobrak pintu langsung meminta Frey memberitahu keberadaan Max. Tapi akibat Frey dianggap tidak mau bekerja sama, maka Kruger membawa mereka pergi. Sementara itu Max kembali ke markas Spider dan meminta tiketnya ke Elysium diberikan. Sayang, Spider menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa terbang ke Elysium selama sinyal terkunci. Menurutnya pemerintah sengaja melakukan itu karena Max memiliki sesuatu yang sangat penting dalam otaknya. Dengan kata lain, informasi tersebut bisa jadi kunci untuk membuka sinyal itu. Ketika data dibuka, Spider mendapati program boot ulang Elysium. Siapapun yang memilikinya akan mampu mengambil alih seluruh sistem dan mengubah masa depan manusia di bumi. Dikarenakan Max hanya memiliki waktu beberapa jam lagi untuk bertahan hidup, maka dia berencana menukarkan data tersebut sebagai cara untuk terbang ke Elysium secepatnya. Max lalu kembali ke drone yang sebelumnya dia jatuhkan. Dari sana Max sengaja menampakkan diri sehingga Kruger mengejarnya. Sejurus kemudian pesawat yang Kruger kendarai muncul dan mendarat di hadapan Max. Setelah Kruger keluar, Max meminta untuk dibawa ke Elysium dengan menawarkan informasi yang ada di otaknya. Tapi bila ada yang bertindak ceroboh, maka ia akan meledakkan granat sehingga informasi itu akan musnah bersamanya. Manakala memasuki pesawat, Max mendapati Frey dan Matilda yang juga ada di sana. Kruger memberitahu Delacote bahwa dia memiliki Max. Dengan kabar ini,
Maka Delacourt menonaktifkan gangguan sinyal sehingga mereka dapat terbang menuju Elysium. Menyadari sistem kembali online, Spider segera melacak posisi Max dan mengetahui Max akan dibawa ke Elysium. Maka dia memerintahkan anak buahnya bersiap berangkat menuju ke sana. Selang beberapa saat, pesawat Kruger mulai memasuki wilayah udara Elysium. Namun mendadak Kruger dan anak buahnya menyerang Max sehingga kekacauan pun terjadi. Perkelahian mereka menyebabkan granat terlepas dari tangan Max dan meledak hingga menghancurkan wajah Kruger, serta mematikan mesin pesawat yang akhirnya mendarat dengan sangat keras. Melihatnya, Delacourt segera mengirimkan pasukan untuk menangkap semua orang di pesawat itu. Sebagai Menteri Pertahanan, Delacourt bahkan memiliki wewenang untuk mengusir presiden dengan alasan evakuasi. Di dalam pesawat, Max kembali siuman dan bergegas melepaskan Frey yang terjebak di kursinya. Tatkala anak buah Kruger menyerang Max, Frey menggunakan kesempatan itu untuk membawa Matilda pergi ke sebuah rumah dan memasukkannya ke dalam pot penyembuhan. Sayang, seperti yang Max sampaikan sebelumnya, mesin penyembuhan tidak berfungsi bagi orang yang bukan warga Elysium. Tak lama setelah itu, anak buah Kruger berhasil melumpuhkan Frey di rumah dan Max yang ada di pesawat. Belakangan Max siuman mendapati Delacourt dan sejumlah teknisi sedang memeriksa data Carlyle. Data yang ada di otak Max memang utuh, namun Carlyle telah mengatur data untuk membunuh siapapun yang mencurinya. Sayang, Delacourt tetap memerintahkan mereka mengunduh data tersebut tanpa mempedulikan nasib Max. Pada waktu yang sama, kelompok Spider tiba di Elysium dan mulai mencari Max. Sementara itu, anak buah Kruger diperintahkan untuk mengurung Frey dan Matilda. Sedangkan Kruger sendiri mengalami luka yang sangat parah akibat ledakan, jadi harus menjalani prosedur rekonstruksi wajah. Di ruangan lain, Max berhasil melepaskan diri, lalu menghajar teknisi dan memaksa mereka memberitahu di mana Frey dikurung, serta mengambil kartu akses. Bersamaan dengan itu, Delacourt menemui Kruger dan memarahinya akibat gagal menjalankan misi. Namun tanpa diduga, setelah menikam sang Menteri Pertahanan, Kruger mencampakkannya ke ruangan tempat Frey dan Matilda dikurung. Kruger kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan semua politisi yang ada di dalam gedung. Sementara dia memasang pakaian pelindung seperti milik Max guna menandinginya. Dari situ kekacauan pun terjadi. Menteri Pertahanan yang mengalami luka sangat parah akhirnya tidak mampu bertahan. Sementara itu Max sampai ke ruang kontrol, tetapi menemukan kondisi yang sudah berantakan. Dari monitor, dia melihat Frey dan putrinya yang terkurung dalam ruang senjata. Ketika melihat Spider juga ada di monitor, maka Max segera menghubunginya dan bertanya apakah informasi di kepalanya dapat membuat semua orang menjadi warga negara. Begitu Spider membenarkan hal itu, maka mereka membuat rencana. Setelah itu Max pergi mencari Frey. Mendapati salah satu anak buah Kruger yang hendak melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Frey. Maka Max langsung menyerang sehingga pertarungan tidak dapat dihindari. Setelah bertarung sengit, Max berhasil menyingkirkan kedua anak buah Kruger tersebut. Max kemudian mengajak Frey dan Matilda pergi. Tapi mendengar suara Kruger, Max meminta Frey menemukan sebuah pot penyembuhan dan menempatkan Matilda di sana. Max berjanji, kali ini pot itu akan dapat berfungsi pada putrinya. Tak berselang lama, Spider dan kelompoknya muncul. Oleh karenanya, mereka selanjutnya pergi mencari ruang sistem Elysium. Malang Kruger muncul dan menghabisi anak buah Spider. Melihat itu, Max dan Spider bergegas kabur. Namun Max tiba-tiba mengalami sakit kepala, sehingga memberi kesempatan kepada Kruger untuk menghentikan mereka. Akibat hal ini, pertarungan sengit lagi-lagi terjadi. Di tengah pertarungan, Spider bergegas mencoba membobol pintu ruang sistem. Cukup lama bertarung,
Max akhirnya berhasil mencabut baju pelindung yang menyatu dengan otak Kruger. Tanpa dukungan mesin, kini Kruger bukanlah tandingan Max. Namun ia segera mengaktifkan granat dan memasang pengait ke baju pelindung Max agar mereka mati bersama. Tapi Max tidak mau menyerah dan dengan cepat membebaskan diri sebelum melempar Kruger ke bawah. Begitu Spider berhasil membuka pintu, keduanya bergegas masuk, di mana Spider kembali menutup pintu untuk menghalangi para penjaga yang mengejar mereka. Di tempat lain, Frey berhasil menemukan pot dan menempatkan Matilda di dalamnya. Pada waktu yang sama, Max menghubungkan otaknya ke sistem Elysium, sedangkan Spider mengubah program untuk menjadikan semua orang sebagai warga Elysium yang sah. Kendati mengetahui proses boot ulang akan menyebabkan kematiannya, Max tetap meminta Spider menyerahkan remote. Sebelum menekan tombol, Max menghubungi Frey dan meminta maaf lantaran tidak bisa bersama, tapi mengingatkan bahwa janji masa kecilnya untuk membawa Frey ke Elysium sudah ia tepati. Sejenak mengingat kenangan masa kecil mereka, Max pun menekan tombol yang seketika itu pula merenggut nyawanya. Saat Presiden Patel dan pasukannya masuk menangkap Spider, sistem melakukan boot ulang, sehingga untuk beberapa detik stasiun kehilangan daya. Ketika sistem kembali aktif, maka warga baru otomatis ditambahkan. Pot penyembuhan juga membaca Matilda sebagai pasien yang sah dan mulai menyembuhkannya. Hal ini tayal membuat tangis bahagia Frey pecah. Di ruang sistem, para robot berdatangan untuk melucuti senjata petugas yang mencoba menangkap Spider. Karena robot-robot ini diprogram untuk tidak menangkap warga Elysium yang sah. Di sini berarti Spider dan semua orang di bumi juga dianggap sebagai warga Elysium. Sejurus kemudian, sistem mendeteksi bahwa orang-orang miskin di bumi membutuhkan perawatan medis. Untuk itu pesawat penyelamat otomatis dikirim ke bumi guna mengantarkan bantuan medis. Manakala orang-orang di daerah kumuh berlarian menuju ke pesawat penyelamat, Frey keluar untuk melihat bumi dari langit dan mengenang masa-masa indah bersama Max yang telah menjadi pahlawan mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.